Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita bikin adonan roti pakai tepung terigu protein tinggi 250 gram. Kemudian gula pasir 2 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh. Kemudian tambahkan susu cair dingin 180 gram. Biar nggak capek ngulen, kita pakai stand mixer aja. Nah, mixer sampai adonannya setengah kalis. Saya gunakan kecepatan sedang. Adonan roti ini juga boleh diulen pakai tangan. Nah, tapi susu yang dingin tadi diganti menjadi susu hangat. Nah, setelah setengah kalis kayak gini, tambahkan margarin atau butter sebanyak 20 gram. Kemudian garam setengah sendok teh. Habis itu kita aduk lagi sampai adonannya kalis menggunakan kecepatan paling tinggi. Aku tuh suka banget dengan stand mixer ini karena kekuatan mengaduknya sangat kuat. Terus mangkuknya terbuat dari stainless steel, kapasitasnya 6 kilo, kalau tepung terigu itu bisa sampai 1 kilogram. Sudah dilengkapi dengan overheat protection, jadi kalau mesinnya panas otomatis mixer ini akan mati. Terus yang paling aku suka karena udah dilengkapi dengan LCD timer. Pokoknya stand mixer ini tuh recommended banget. Nah, kalau udah kalis kayak gini, pindahkan adonan ke dalam wadah yang udah diolesin margarin, kemudian ditutup. Terus adonan ini kita diamkan sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, sambil nunggu kita akan bikin diplomat krimnya. Pertama siapin panci, kemudian masukkan gula pasir 50 gram, tepung maizena 25 gram, vanila bubuk setengah sendok teh, kemudian 2 kuning telur. Habis itu susu cair 250 ml, kita masukkan sedikit dulu, kemudian diaduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata, baru kita masukkan sisa susu cairnya. Sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk rata. Habis itu kita nyalain kompor. Nah, ini dimasak sampai mengental dan meletup-letup sambil diaduk-aduk agar tidak mudah gosong. Nah, setelah mengental kayak gini, matiin api kompor, lalu tambahkan margarin atau butter 1 sendok makan. Nah, setelah tercampur rata, pindahkan ke dalam mangkuk, kemudian kita tutup pakai plastik wrap, lalu didiamkan sampai custardnya dingin. Nah, kalau udah dingin, pindahkan ke wadah yang lebih besar, lalu kita aduk pakai whisker sampai tekstur custardnya menjadi lembut. Kalau udah selesai, lanjut kita siapin whipping cream cair. Pakai bubuk juga boleh. Saya pakai whipping cream cair sebanyak 200 ml. Karena ini whipping cream cairnya dairy, jadi mesti ditambahin pemanis. Saya pakai gula halus sebanyak 50 gram. Nah, ini tinggal dikocok aja sampai mengembang. Kalau udah, campur sebagian whipping creamnya ke dalam custard, kemudian diaduk rata. Setelah itu masukkan sisa whipping cream. Setelah tercampur rata, ini udah jadi diplomat cream dan siap kita gunakan, atau sebelum digunakan bisa dimasukin ke lemari es dulu. Nah, untuk adonan rotinya udah mengembang 2 kali lipat nih. Kurang lebih ini saya diamkan selama 1,5 jam, tergantung suhu ruang di tempat masing-masing. Nah, ini kita kempesin adonannya dulu untuk membuang gas yang ada. Habis itu kita bagi adonan roti ini menjadi beberapa bagian. Kalau ditimbang masing-masing beratnya jadi 30 gram. Setelah kita timbang, lanjut aja dibulatin satu persatu.
Kalau udah selesai, kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Nah, setelah selesai, ambil satu persatu, kemudian adonan ini kita buang gasnya, lalu dibulatin kembali. Kemudian ditata di atas loyang. Kebetulan saya pakainya mika kertas yang tahan suhu panas, jadi lebih praktis ya. Kalau udah selesai, kita tutup dan diamkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih sejam sampai 1 jam setengah. Setelah mengembang kayak gini, tinggal kita taburi sedikit dengan tepung. Habis itu tinggal dimasukin ke oven. Nah, oven ini udah panas, tinggal kita panggang aja sampai matang, kurang lebih 13 menit. Saya pakai oven Idealife, suhu 200 derajat, api atas bawah. Setelah matang, ini dia hasilnya. Sekarang kita lubangin tengah roti pakai gunting. Habis itu masukin diplomat krim secukupnya. Kemudian untuk olesan atasnya saya masih pakai diplomat krim. Setelah diratain, beri taburan gula halus dan susu bubuk. Saran saya sebaiknya pakai gula donat agar lebih stay lama, karena kalau pakai gula halus gampang nyerep kayak gini. Nah, ini tuh rotinya lembut banget, rasanya emang seenak itu. Sebaiknya emang dimakan setelah dimasukin ke kulkas, karena kalau baru jadi makannya itu lebih repot dan belepotan kayak gini. Tapi soal rasa nggak perlu diraguin, ini recommended ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.